Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Mustika Arifah dari kelas 2 PA 17 dengan nomor NPM 1052167. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas psikologi sosial 2 mengenai kelompok. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi kelompok menurut para ahli, yang kedua ada peran sosial, yang ketiga ada peran gender, keempat ada kohesivitas kelompok, dan yang terakhir ada social facilitation. Materi yang pertama ada pengertian kelompok menurut para ahli. Menurut Homans tahun 1950, kelompok adalah sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga setiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Menurut Ahmad S. Ruki, kelompok adalah sejumlah orang yang berhubungan atau berinteraksi antara satu dan yang lainnya, yang secara psikologis sadar akan kehadiran yang lain dan menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Yang terakhir, menurut Muzaffar Sharif, dia mengatakan bahwa kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Definisi kelompok menurut ketiga ahli ini memiliki arti yang tidak jauh berbeda sebenarnya, yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih dan berinteraksi antara satu sama lain dalam waktu yang cukup intensif dan teratur, yang secara psikologis sadar akan kehadiran yang lain, sehingga setiap anggota bisa berkomunikasi dengan semua anggota lainnya secara langsung, dan selain itu, di antara individu ini sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Materi kedua adalah peran sosial. Definisi peran sosial menurut Surjono Sukanto pada tahun 1981 adalah tingkah laku seseorang yang memantaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Dengan demikian, peran sosial itu ditentukan oleh status sosial seseorang. Jadi apabila apa yang dikerjakan oleh individu selaras dengan status atau posisinya di masyarakat, maka individu tersebut sebenarnya sedang memainkan peran sosialnya. Konflik peran sosial. Konflik ini bisa terjadi ketika seseorang memiliki lebih dari satu status sosial, yang menjadikannya memiliki lebih dari satu peran yang harus dimainkan. Konflik bisa timbul ketika seseorang dalam keadaan tertekan, karena merasa dirinya itu tidak sesuai atau kurang mampu melaksanakan perannya dengan ideal atau sempurna. Contohnya adalah seorang polisi ketika harus mengadili anaknya sendiri yang melanggar peraturan. Statusnya di sini, dia sebagai seorang polisi yang harus menegakkan hukum bagi para pelanggar peraturan. Tapi di sisi lain, ia adalah seorang ayah yang memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya, sehingga ia akan mengalami konflik peran yang tentunya sulit untuk memilih peran mana yang harus diutamakan. Macam-macam peran sosial. Peran sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan cara mendapatkannya. Peran sosial dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada peran bawaan. Peran bawaan ini adalah peran yang didapatkan secara otomatis dan bukan karena usaha atau prestasi yang dilakukannya. Jadi, peran bawaan adalah peran yang melekat pada diri seseorang. Contohnya adalah peran sebagai orang tua, peran sebagai bapak atau ibu, peran sebagai anak, dan lain sebagainya. Peran ini ada dengan sendirinya dan tidak dapat dihindari karena merupakan dampak dari status bawaannya. Yang kedua ada peran pilihan. Peran pilihan ini adalah peran dari seseorang yang diperoleh melalui suatu usaha, sehingga setiap orang bebas menentukan perannya sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya peran sebagai dokter, guru, tentara, atau petani. Peran pilihan ini harus disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, dilihat dari cara pelaksanaannya. Peran sosial dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, ada peran yang diharapkan. Peran ini merupakan peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah sebagai seorang polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Peran-peran tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh ditawar-tawar, karena ini terkait dengan hak asasi seseorang. Yang kedua ada peran yang disesuaikan. Peran yang disesuaikan ini adalah suatu peran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peran ini terjadi bukan karena faktor manusia atau pelakunya saja, tetapi juga karena adanya kondisi dan situasi yang menyebabkan seseorang melakukan suatu peran tersebut. Contohnya adalah peran sebagai seorang pelawak. Seorang pelawak akan memerankan tugasnya sewaktu di panggung saja,
Tetapi saat berkumpul dengan keluarganya, dia tidak akan menyampaikan pesan-pesan ke keluarga tersebut melalui lawakan-lawakannya. Yang ketiga, berdasarkan prioritas pelaksanaannya. Peran sosial dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama ada peran kunci. Peran kunci adalah peran pokok atau inti dari beberapa peran yang dimiliki seseorang. Yang kedua ada peran tambahan. Peran tambahan adalah peran yang dilakukan seseorang setelah melakukan peran utamanya atau peran kunci. Selanjutnya fungsi peran sosial. Yang pertama, peran yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Yang kedua, peran yang dimainkan seseorang dapat digunakan untuk membantu individu atau kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat. Tindakan tersebut merupakan sebuah pengorbanan, seperti peran dokter, relawan, perawat, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran yang dimainkan seseorang juga dapat menjadi bentuk aktualisasi diri, seperti seorang laki-laki sebagai suami atau bapak, seorang wanita sebagai istri atau ibu, dan seorang seniman dengan karya-karyanya. Materi yang ketiga adalah peran gender. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai, termasuk nilai-nilai adat, agama, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Peran gender juga bisa berubah dan dapat dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Materi selanjutnya adalah kohesivitas kelompok. Kohesivitas adalah kualitas kelompok yang mengikat anggota-anggotanya dan meningkatkan rasa suka antar anggota. Kohesivitas kelompok dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja kelompok, konformitas terhadap norma kelompok, memperbaiki semangat dan kepuasan kerja, mempermudah komunikasi dalam kelompok, mengurangi permusuhan dalam kelompok, meningkatkan rasa aman dan harga diri. Kohesivitas kelompok juga merupakan tingkat solidaritas dan perasaan positif dari anggota kelompok terhadap kelompoknya. Jadi, semakin tinggi kohesivitas, semakin solid juga sebuah tim, dan anggotanya juga akan semakin loyal pada kelompoknya. Menurut Forsyth tahun 2006, terdapat 4 aspek yang bisa mempengaruhi kohesivitas kelompok. Yang pertama ada kekuatan sosial, yaitu keinginan individu untuk tetap berada dalam kelompoknya, atau bisa juga diartikan sebagai desakan atau dorongan dari setiap individu terhadap kelompoknya untuk tetap berada di dalam kelompok mereka. Yang kedua, ada kesatuan dalam kelompok, yaitu perasaan saling memiliki terhadap kelompoknya dan memiliki perasaan moral yang berhubungan dengan keanggotaannya dalam kelompok. Kesatuan dalam kelompok ini bisa juga diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat, jadi kelompok bisa mempengaruhi perilaku para anggotanya. Yang ketiga ada daya tarik. Di sini individu akan lebih tertarik melihat dari segi kelompok kerjanya sendiri daripada melihat dari anggotanya secara spesifik. Daya tarik di sini dapat berupa semangat kerja yang dimiliki kelompok sehingga akan berdampak positif terhadap perkembangan dan keberlangsungan kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Yang terakhir, ada kerjasama kelompok. Individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kelompok mereka. Kerjasama sendiri juga mampu menjadi standar penilaian kinerja seseorang dalam beberapa kelompok. Nah, untuk dapat melihat seberapa kuat dan seberapa besar partisipasi dari anggota kepada kelompoknya. Selanjutnya, menurut Wijayanto pada tahun 2012, ada beberapa cara untuk meningkatkan kohesivitas kelompok. Yang pertama, menjelaskan kepedulian mengenai kompetisi. Di sini, pimpinan bisa menjelaskan keberadaan kompetisi yang tinggi dengan kompetitor dari dalam maupun luar organisasi untuk meningkatkan kohesivitas. Yang kedua, meningkatkan daya tarik antar pribadi. Seringkali orang mau bergabung dalam suatu tim karena identitas maupun kekaguman terhadap anggota yang ada di dalam tim tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan interaksi. Interaksi sering dipercaya dapat meningkatkan kohesivitas dengan cara membuat acara-acara agar intensitas interaksi dapat ditingkatkan dan terjadi kohesivitas kelompok.
Yang terakhir, menciptakan tujuan bersama dan nasib bersama yang akan mempengaruhi 3 variabel fungsional dalam efektivitas kelompok, yaitu task interdependence, sense of potensi, dan outcome interdependence. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah social facilitation. Social facilitation adalah sebuah konsep dalam psikologi yang menggambarkan fenomena yang sering diamati bahwa orang bekerja lebih keras dan melakukan tugas lebih baik di hadapan orang lain. Dengan kata lain, orang akan mengerjakan tugasnya lebih buruk sendirian dan tampil lebih baik saat mereka bekerja bersama dengan orang lain atau di hadapan orang lain. Fenomena ini telah dipelajari lebih dari 1 abad, dan para peneliti telah menemukan bahwa hal itu terjadi dalam beberapa situasi, tetapi tidak pada situasi lain, tergantung pada jenis tugas dan konteksnya. Pengamatan pertama social facilitation ini diterbitkan oleh Norman Triplett pada tahun 1898. Triplett mengamati bahwa pesepeda secara konsisten berkendara lebih cepat dalam kompetisi dibandingkan ketika mereka berlatih sendirian. Salah satu contoh social facilitation adalah seorang musisi berbakat yang memiliki banyak penggemar dan sudah memenangkan banyak penghargaan. Dia akan merasa lebih bersemangat jika tampil di depan banyak orang. Bahkan ia bisa memberikan penampilan yang lebih baik daripada berlatih di rumahnya. Tapi ada juga seorang musisi yang sedang mempelajari alat musik baru. Dia akan merasa cemas dan merasa tertekan jika tampil di depan banyak orang. Bahkan ia bisa membuat kesalahan-kesalahan yang tidak ia lakukan saat berlatih di rumahnya. Dapat disimpulkan bahwa social facilitation itu tergantung pada keakraban seseorang dengan tugasnya. Jadi jika seseorang sudah mengetahui dengan baik tugasnya, maka kinerjanya cenderung meningkat. Akan tetapi jika seseorang tidak mengetahui dengan baik tugasnya, maka kinerjanya akan menurun atau tidak maksimal. Penyebab timbulnya social facilitation itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada alertness. Diartikan ketika kehadiran orang lain membuat kita menjadi lebih siaga. Contohnya, seorang dosen yang sedang mengawasi pelaksanaan ujian, sehingga mahasiswa menjadi lebih siaga dalam mengerjakan ujiannya. Yang kedua, ada evaluation apprehension, yang diartikan sebagai kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Contohnya saat kita berjalan dan ada orang yang mengamati kita akan berpikir apakah ada yang salah dengan pakaian kita atau apakah ada yang salah dengan baju yang kita pakai. Yang ketiga ada distraction. Distraction didefinisikan sebagai kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Contohnya, ketika kita sedang mengerjakan tugas, kemudian ada tamu yang datang, sehingga membuat fokus kita teralihkan dan fokus kita akan ke tamu yang datang. Sekian presentasi dari saya mengenai kelompok sosial. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.